Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan petunjuk kepada kita pada malam hari ini. Kita kembali bertemu dalam majelis ilmu ini, dan tidak mungkin rasanya kita akan mendapatkan petunjuk kecuali Allah saja yang memberi petunjuk. Assalatu wassalamu ala Nabiil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah curahkan juga salawat dan salam kepada keluarga beliau dan juga kepada sahabat-sahabat beliau dan juga kepada seluruh umat-umat beliau dan siapa saja yang mengikuti petunjuk dan menjalankan apa yang sudah ditinggalkan oleh beliau. Pelajaran-pelajaran penting yang dititipkan kepada kita semua yang akan kita pegang, akan kita gigit, akan kita pertahankan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan semua. Bapak-bapak sehat semua? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah selalu melimpahkan kekuatan kepada kita dengan kasih sayangnya, kesehatan juga. Dalam cuaca yang seperti ini sangat rentan sekali kita terkena penyakit, tapi semangat juga yang akhirnya memberikan kita kekuatan lebih untuk tetap datang beribadah ke masjid dan musholla, kemudian diteruskan dengan mengisi jiwa kita, mengisi pikiran kita dengan ilmu, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dengan usaha kita ini, dan Allah pandang sebagai kebaikan yang mendapatkan balasan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita. Yang pertama sekali kita doakan adalah orang-orang terdekat kita. Ya, sebelum orang-orang yang jauh tentu kita berdoa untuk orang-orang terdekat kita. Apa yang perlu kita doakan kepada orang-orang terdekat kita? Kita doakan agar senantiasa bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperkuat imannya. Kita doakan juga keluarga kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan secepatnya. Yang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran. Selanjutnya, yang sedang merasa kekurangan, semoga Allah cukupkan. Ya. Dan juga semoga yang membuat maksiat, semoga Allah kembalikan kepada keadaan fitrah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini masih mengalami penindasan di Palestina sana dan di berbagai tempat yang lain. Mungkin kita tidak tahu, ya. Tetapi kita ini Muslim ibarat satu tubuh.
Al-mu'min al-mu'minu lil mu'min kajasadin wahid. Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika salah satu bagian dari tubuh itu merasakan sakit, tada'a sa'irul jasad bil huma was sahar, maka seluruh tubuh pun bisa merasakan sakitnya. Gigi yang sakit satu bagian, tetapi kepala nyut-nyut juga, mata berkunang-kunang, telinga tidak enak, gara-gara gigi sakit tidak bisa enak mengunyah makanan, jadi malas makan, akhirnya perut juga sakit. Kalau perut sudah sakit, itu adalah sumber segala penyakit, akhirnya menyebar ke semua tubuh lagi. Itu baru satu yang menjadi penyebabnya. Tangan terlukanya sedikit, tetapi semua syaraf yang ada di tubuh kita refleks, mengatakan ya matau mengerinya, kemudian namanya kok bahu langsung ya muncul, lalu lidah langsung mengeluarkan suara. Nah, itu semuanya bergerak. Itulah ibaratnya ketika kita terluka, kita merasakan sakit. Padahal cuma satu bagian yang sakit. Ya, kadang-kadang tertusuk duri saketek saja ya Bapak Ibu. Nah, saketek saja tercucuk duri. Ya, tetapi sakitnya tidak tanggung bentuk sadonya. Alun salamu alun kaluanan duri yang ketek tadi, yang panjangnya cuma 1 mili, tetapi masuk ke dalam kulit, ya, lah sampai ke dagingnya. Tidak senang juga tidak sampai keluar. Ya. Awak sedang kesakian, kamu cari jarum atau jarum pentul atau samik untuk akan mengeluarkan, awak kesakian, tibu anak, tibu cucu, naniko segala macam, bisa bereng awak jadinya. Padahal yang mencucuk itu kan letak karena bukan ya, awak sedang manga gitu, tak cucuk ada sambilu saketek saja. Ya cukup saketek saja, gadangnya iban alu bantu ujung jarum. Ya. Ujung jarum saja yang saketek, tetapi sakitnya Allah Rabbi. Ya, saketek, itulah ibaratnya. Itu baru sedikit. Makanya Allah Rasulullah umpamakan pergaulan atau persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ya ibarat tubuh kita ini tidak jauh-jauh. Maka kita pun merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang tertindas. Jadi kalau kita ingin diakui sebagai betul-betul orang yang beriman, bahkan Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak dianggap seseorang itu beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia bisa membuat seperti ini, apa yang saudaranya suka adalah dia yang apa yang disukai saudaranya adalah apa yang dia suka. Artinya dia rela memberikan atau dia rela melakukan sesuatu yang disukai oleh saudara muslimnya tadi. Selama itu belum bisa dilaksanakan, maka Rasulullah katakan la yu'minu ahadukum. Ya, sebagaimana apa yang ada pada dirinya berupa kesenangan, berupa kenikmatan, dan dia ingin saudaranya, tetangganya, kerabatnya pun merasakan kesenangan dan kebahagiaan yang sama, maka baru dia disebut sebagai mukmin yang sejati. Nah, itulah sampai demikian Rasulullah ingin menjadikan bahwa mukmin itu bersaudara. Makanya jangan kita lupakan doa-doa kita, jangan kita lupakan sokongan kita untuk saudara-saudara kita yang nun jauh di sana. Dan juga kalau misalnya kalau tetangga kalau saudara kita saja yang jauh kita doakan, kita sokong, apalagi tetangga kita yang dekat.
Ini kadang-kadang kita terlalu memperhatikan yang jauh-jauh, yang sebelah rumah tidak terperhatikan. Allah makan atau alun dan sana waktu kini atau alun awak tidak tahu. Ya, maka siap-siap saja orang seperti itu dilaknat oleh Allah. Ya, tidak memperhatikan tetangga karena itu adalah bagian dari keimanan. Oleh karena itu kita senantiasa menjaga keimanan kita, salah satunya adalah dengan memperhatikan saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Bapak, Ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Kita ingin masuk surga bersama keluarga kita. Sebelum dilanjutkan, biasanya kalau ambo di sekolah, di pesantren, setiap masuk, sebelum masuk ke pembahasan yang baru, Bapak Ibu, ada yang namanya evaluasi, ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Gunanya adalah untuk agar murid-murid ambo takana pelajaran-pelajaran yang lama. Nah, pun baik itu yang ingin ambo lakukan dalam setiap pengajian. Apalagi pengajian kita kok pengajian yang bersambung. Nah, Bapak Ibu, masih takana dalam sore apa? Dan ayat bara janji Allah yang mengatakan bahwa kita pun akan bisa membawa keluarga kita bersama-sama ke surga. Surah At-Tur ayat 21. Minggu kemarin kita membahas yang baru lagi surah Ar-Ra'd. Ya, surat nomor keberapa itu, Bapak Ibu? Surat ketiga, 13 ayat 23. Betul, alhamdulillah. Kamu biasanya membawa hadiah, tapi kini membawa hadiah. Insya Allah minggu depan ada hadiah untuk pertanyaan-pertanyaan, insya Allah. Ya, berikutnya. Nah, dan evaluasi yang paling penting biasanya, ya, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan, tetapi evaluasi yang paling penting adalah sudahkah kita melakukan perubahan dalam hidup kita dan keluarga kita setelah kita mendengar satu kajian. Nah, itu dia. Itu pertanyaan pentingnya Bapak Ibu. Sudahkah kita melakukan perubahan kepada diri kita sendiri maupun kepada keluarga kita setelah kita mendengar atau kita mendapatkan pelajaran? Apa perubahannya? Yang pertama, kita tahu bahwa kita mampu mengangkat derajat kedua orang tua kita di akhirat nanti. Dengan apa? Ingat Bapak Ibu? Dengan ingat, kamu ingatkan kembali ya? Ketika di akhirat orang tua tiba-tiba dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang tua ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana bisa? Anna hada, dari mana ini?" Kata orang-orang tua yang dinaikkan derajatnya tadi. Anna hada, dari mana ini? Dari mana kami mendapatkan kemuliaan ini? Bagaimana mungkin saya yang ibadahnya selama di dunia hanya biasa-biasa saja, saya yang rasanya saya ingat selama di dunia saya tidak ada yang istimewa dari ibadah-ibadah saya, tetapi kenapa tiba-tiba saya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi? Karena hampir itu dia, Masya Allah.
bistighfari waladika laka, kata Allah. Ini engkau dapatkan karena anakmu selalu memohon ampun atas dosa-dosamu. Nah, jadi evaluasi yang tadi yang aku sampaikan adalah lah bertambah kuai doa-doa awak Bapak Ibu untuk orang gaya awak. Saminggu kau saja paling enggak. Dari minggu lalu awak mandanga sama-sama ya yang aku sampaikan minggu lalu bahwa istighfar kita sebagai seorang anak akan mampu mengangkat derajat orang tua kita nanti di akhirat. Makanya perubahan yang diharapkan adalah semakin kuat istighfar kita, permohonan ampun kita untuk orang tua kita. Nah, itu evaluasinya. Ya, itu evaluasi. Kalau ternyata jawabannya sudah bertambah, Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau ternyata belum, lanjutkan. Ya, harus kita perkuat lagi istighfar kita untuk orang tua kita. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya, kita juga mampu membawa serta anak-anak kita dan keturunan kita nanti di akhirat untuk bersama-sama masuk surga. Tetapi syaratnya apa? Kita dalam surah Ar-Ra'd lagi, coba tadi yang sudah membuka, jannatu adnin yadkhulunaha, surga-surga Adnan yang nanti mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man sholaha min abaihim. Jadi syaratnya adalah soleh. Syaratnya adalah soleh. Maka pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita bertambah soleh setiap harinya? Nah, itu dia. Sudahkah kita bertambah soleh setiap harinya? Atau paling tidak, mudah-mudahan Allah pandang kita dan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang soleh. Sudahkah kita pertahankan kesolehan kita itu? Nah, itu dia. Itu evaluasi terhadap diri kita selama hari-hari ini. Maka, jikalau jawabannya sudah, insya Allah pengajian dan ilmu yang kita dapatkan mulai dari minggu-minggu kemarin sampai malam ini, insya Allah akan bermanfaat. Itu dia, karena kajian kita ini yang paling penting tujuannya adalah manfaat untuk melakukan perubahan sehingga menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi kita sudah melakukan sedikit evaluasi. Minggu lalu kita ingat, tidak akan tahan kita melihat keluarga kita, anggota keluarga kita berada di neraka, sementara kita berada di surga, dan kita bisa menyaksikan mereka, bahkan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sedang dihukum atau dibakar di neraka. Tetapi ingat apa bunyinya? Apa yang diminta oleh penduduk neraka kepada kita? Mereka meminta ayat dalam surah Al-A'raf, ya, ingat, dalam surah Al-A'raf ayat ke-7. Ayat ke-50, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-50. Maka wanada ashabun nari ashabal jannah, maka penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Ya. Mereka mengatakan, an afidu alaina minal ma', ayat 50. Au mimma razaqakumullah, wahai penduduk surga, wahai penduduk surga, kata penduduk neraka. Mereka sedang dibakar. Mereka sedang hangus, mereka sedang mengalami kesakitan. Mereka memanggil-manggil,
an afidhu alaina minal ma. Wahai penduduk surga, tolong kami hulurkan kepada kami air yang segar, air yang sejuk. Kami kehausan, kami tidak mampu lagi menahannya. Tolonglah kami berikan sedikit saja kesejukan dari air yang kalian minum di surga. Au mimma razaqakumullah, atau apapun makanan yang engkau dapatkan, buah-buahan yang engkau dapatkan di surga. Tolong kami, berikan kepada kami. Kami tidak ada air yang bisa diminum kecuali hanya darah dan nanah yang panas, yang menggelegak, yang ketika minum maka akan menghancurkan tenggorokan dan lambung kami. Dan kami tidak dapat makanan kecuali hanya buah-buahan yang berduri yang akan menyakiti kerongkongan dan perut kami. Tolong hulurkan air yang segar, air yang sejuk, air yang menyegarkan, lagi juga makanan dan apa saja yang pokoknya yang Allah rezekikan kepada kalian di surga, tolong kami. Tetapi Allah menyuruh penduduk surga untuk memberikan jawaban yang padat dan singkat kepada penduduk neraka. Apa jawabannya? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Yo bari mauih kami, ya, bari mau kami wahai penduduk neraka, kami tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada kalian walaupun hanya secawan air. Karena apa yang kalian minta itu semuanya diharamkan oleh Allah atas orang-orang yang kafir. Dan kalian sudah dipandang oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir. Dan kalian dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan jika yang berteriak dan memohon-mohon itu adalah keluarga kita. Kita tidak akan tahan melihatnya. Tetapi di samping kita tidak tahan melihatnya, kita juga tidak akan mampu memberikan apapun. Bahkan kita pun tidak mampu mengenali siapa yang meminta itu. Padahal mereka bisa saja ayah kita. Padahal mereka bisa saja ibu kita. Padahal bisa saja mereka pasangan kita dan anak-anak kita. Tetapi apa kata Imam Qurtubi? Ahlul jannah la ya'rifunahum. Penduduk surga tidak akan mengenali mereka lagi. Kenapa? Liusawadi wujuhim, karena wajah-wajah mereka itu sudah hitam, terbakar, hangus, gosong. Tidak bisa dikenali lagi. Bapak Ibu pernah melihat di koran kah, di televisi atau di media apapun, orang korban terbakar? Orang terbakar, ada mobil terbakar, kemudian sudah habis terbakar, dikeluarkan oleh tim penyelamat, dilihat ternyata sudah tidak bisa dikenali lagi, mukanya sudah tidak bisa dikenali lagi. Itu baru terbakar yang ada di dunia. Lah, api neraka berapa ribu kali panasnya. Jadi hitam, gosong, tidak bisa dilihat. Tapi mereka hidup, bayangkan. Mereka hidup, berteriak, memohon-mohon. Dan penduduk surga bisa mendengar permohonan mereka itu. Teriakan mereka itu. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali hanya menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Apa yang kalian minta itu semuanya diharamkan atas kalian oleh Allah. Bayangkan, apa yang bisa kita lakukan? Oleh karena itu, maka sudah betul jika kita ingin Allah kumpulkan bersama keluarga kita di surga, sudah betul apa yang ditanyakan oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Apa kata beliau, pertanyaan beliau sebelum meninggal kepada anak-anaknya?
Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalan. Apakah kalian masih sholat nanti anak-anakku kalau aku sudah meninggal? Apakah kalian tetap taat kepada Allah? Ya. Jadi bapasan ke anak-anak Bapak Ibu. Bapasanlah dari kini. Jangan sampai menunggu lidah awak. Lidah awak peloh dulu ndak pandai mengecek lah namanya kau lah. Mangko bantu orang apa? Stroke ya, dan ndak pandai ndak jaleh mengecek atau tiba-tiba lah namanya kau lah didik tahu Bu ya, didik kau namanya pikun ya, lah pikun ndak takana bentuk orang gaya ambo ya, ama ambo lah 85 mau beliau lah pikun ndak takana aja awak ya. Tapi awak tentu masih takana aja orang gaya. Ya, walaupun orang gaya nggak takana aja awak, awak takana aja orang gaya. Ya. Jadi jangan sampai kita tunggu nantilah dulu. Jangan. Ya, dari sekarang kita berpesan kepada anak-anak kita, wahai anakku, jikalau aku nanti lebih dahulu dipanggil Allah, tetaplah dalam keadaan beriman kalian. Jaga iman kalian, jaga ibadah kalian, karena itu yang akan mempersatukan kita nanti di surga. Ya, ama ndak paralu hal-hal yang lain. Sapa ninggalan nama aja apa nanti dan pantiang cito-cito awak sebagai keluarga dunia dan akhirat harus tercapai. Nah, itu harus menjadi visi hidup kita semua, visi keluarga kita, ya, bahwa keluarga kita adalah keluarga dunia akhirat, bersama di dunia, bersama juga di akhirat. Maka Allah kumpulkan nanti bersama-sama. Dan ketika semua kita sudah berkumpul nanti bersama-sama dengan keluarga kita di akhirat, ada kelebihan lain. Kita disambut. Di surga itu kita disambut. Siapa yang menyambut kita? Yang menyambut kita adalah para malaikat. Lihat di ujung ayat surah Ar-Ra'd tadi. Ya, di ujung ayat surah Ar-Ra'd ayat 23 tadi, Allah katakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sementara ketika kita sudah berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di akhirat nanti, maka para malaikat. Nah, Bapak Ibu, malaikat ini satu atau banyak? Malaikat, kalau Bapak Ibu mendapatkan dalam Al-Quran kata-kata malaikah seperti yang bisa dibaca sekarang itu adalah bentuk jamak. Bentuk jamak. Satunya, bentuk mufradnya adalah malakun. Kalau satu dia malakun. Jamaknya, banyaknya dia adalah malaikatun. Maka malaikat akan datang ke istana, ke tempat tinggal orang-orang yang beriman, yang sudah bersatu dengan keluarga mereka nanti di surga itu. Para malaikat datang. Berbondong-bondong min kulli bab. Bayangkan saja masjid ini, yang kita bayangkan Musalla Al-Hidayah ini adalah tempat tinggal kita di surga nanti, dan dia mempunyai banyak pintu. Kita berkumpul bersama keluarga kita di dalamnya, tiba-tiba serombongan malaikat berbondong-bondong datang dari sini, dari pintu belakang, dari semua pintu datang semuanya berwajah cerah, semuanya berwajah bersih, semuanya rapi-rapi, semuanya cakep-cakep, rancak-rancak. Datang semuanya
min kulli bab, dari semua pintu. Bayangkan. Lalu apa yang mereka katakan? Bapak Ibu bisa bayangkan, kita sedang berkumpul, awak sedang bentuk ibarat sedang barayo. Bayangkan awak sedang barayo, di rumah berkumpul jo anak cucu sadonyo, tiba-tiba datang saja bondo-ondo oto-oto rancak di muka rumah awak. Ya, datang orang-orang santiang, petinggi, pejabat, apa segala macam, orang kaya, orang yang segala macam, datang bondo-ondo ke rumah awak. Datangnya bondo-ondo, tiba di rumah, apa yang diucapkannya? Selamat, selamat, selamat. Surang-surang sadonyo menyalami awak sekeluarga. Dan itu yang dilakukan oleh para malaikat nanti. Bayangkan. Apa kata malaikat? Lihat apa yang dikatakan pada para malaikat di ayat ke-24-nya. Kita baca. Salamun alaikum. Selamat ke atas kalian. Bima sabartum. Dengan apa? Dengan kesabaran kalian. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu, yaitu surga tadi. Salamun alaikum bima sabartum. Bapak Ibu, kenapa malaikat mengatakan selamat wahai ahli surga dengan kesabaran kalian? Sabar untuk apa? Bapak Ibu, sabar untuk apa? Kenapa malaikat sampai mengucapkan selamat untuk kesabaran kalian? Sabar menjaga keimanan. Itu yang pertama. Sabar menjaga keimanan. Apapun yang menghantam, ini, itu, segala macam, dihantam kita dengan godaan-godaan setan. Tapi kita tetap sabar untuk hujan. Hujan dingin. Kaki Bapak Ibu kini sedang dingin enggak terasanya? Lah itu dinginnya enggak ada angin-anginnya doh, dingin sih taruh. Badan menggigil. Hari hujan, nanangin. Raso-raso ndak. Nih, ba'ala yo. Pai ndak kamu saja. Pai ka surau ndak Ada raso itu? Aduh. Kadang-kadang lain. Apalagi kalau lah hujan rinai saja, ndak hujan labik dong. Tapi barangin. Hujan rinai kalau barangin kok biasanya dinginnya songe. Aduh raso-raso, dingin banari. Nah, biarlah. Bakal limun selah dulu. Di rumah selah sembahyang. Nah, nikolah, itulah segala macam. Itu tantangan. Betul? Tapi kita sabar. Kita buang rasa malas semuanya. Kita buang rasa yang menjadikan kita untuk tidak jadi pergi ke masjid atau musalla. Dan kita sekarang duduk bersama-sama di sini. Itu adalah sabar. Kadang-kadang diingatkan oleh pasangan kita, suami atau istri kita, ya di rumah saya lah sembahyang, ayah sedang batua. Cakolah kuwa-kuwa. Nah dingin banari kini mah, di rumah saya lah sembahyang. Itu adalah tantangan. Atau cucu kita yang menahan, di rumah saya lah, aduh saja nak bu, tapi sabar. Enek.
kemengumpuan celengan. Ya. Enek kemengumpuan celengan banyak-banyak. Nanti untuk kalian juga. Ya, untuk kalian juga insya Allah. Makanya malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang sedang di Palestina sana. Mereka sabar? Sangat sabar, Masya Allah. Kita kalau terjadi kepada diri kita, entahlah. Ya, tidak tahu kita apa yang mau dikatakan. Subuh tadi berbunyi balik. Ya, rasanya jam ampe saparampe tadi subuh atau hampir setengah 5 lah. Tung jangan bunyi. Patang katiko sadang komat kamulai sembayang kira-kira jam 5 saparampe lewat seketik 5-7 balik nonton lah. Ya, ambo ceramah masih pengajian subuh patang di namanya di Kubang Putih. Tadanga. Terang. Kalau ke sembayang, nah, itu tadanga tarik. Itu saja barulah menggaga aja di seketik ya. Apalagi saudara-saudara kita yang di Palestina sana, yang setiap saat bukan hanya suara saja, tapi betul-betul hancur. Lalu pelajarannya untuk kita apa? Wah, mereka saja bisa sesabar itu. Masa saya yang belum apa-apa tidak bisa sabar? Nah, itu merupakan motivasi untuk kita. Ya, kita jauh, kita tidak mampu untuk menolong saudara-saudara kita itu. Tetapi kita jadikan apa yang terjadi menimpa mereka hari ini sebagai pelajaran penting untuk kita. Mereka saja mampu menghadapi itu. Saya belum apa-apa. Maka saya harus lebih kuat dari mereka. Dan kita yakin, ya. Dan kita harus yakin bahwa apa yang mereka dapatkan sekarang ini sesungguhnya Allah pun memberikan balasan yang luar biasa. Apalagi janji Allah dalam Al-Quran, Allah katakan bahwa orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah itu sesungguhnya mereka tidaklah mati, bal ahya, kata Allah. Tetapi sesungguhnya mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian nggak tahu. Ya, kita manusia yang biasa ini tidak tahu bagaimana sesungguhnya mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka mempertahankan kehormatan. Mereka mempertahankan negeri kita. Bukan hanya negeri mereka, negeri kita. Bapak Ibu, Palestina itu bukan hanya dimiliki oleh orang Palestina, bukan. Itu adalah negerinya umat Islam. Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama ada di sana. Para nabi dan rasul juga banyak yang berasal dari sana. Bahkan jauh sesudah zamannya nabi dan rasul, ketika Indonesia merdeka dan orang-orang Palestina tahu, dan saat itu tahun 45 Palestina itu belum dimasuki, belum dijajah. Mereka mulai dijajah tahun 1948. Ya, kalau kita melihat foto-foto kehidupan yang ada di Palestina sebelum terjajah itu Masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Tenang, damai, buah-buahan, segala macam itu banyak sekali Allah limpahkan di sana.
tahun 45 kita baru merdeka. Mereka sudah hidup dengan damai di sana. Dan ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945, siapakah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Palestina. Makanya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan, apa gunanya saya mendukung rakyat Palestina? Tidak ada seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan, kenapa saya harus mendukung orang yang jauh di sana? Jauh sebelum kita seperti ini, mereka sudah lebih dahulu mendukung kita. Sudah azan Isya. Ya. Nah, jadi malam ini kesimpulannya adalah bahwa kita akan semakin taat. Kita harus semakin taat untuk membawa keluarga kita bersama-sama menuju surga. Dan kita harus semakin sabar menahan segala godaan apapun yang akan mengurangi ketaatan dan keimanan kita tadi. Karena apa? Ingat, malaikat nanti datang kepada kita bersama-sama dan mengatakan, selamat, 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 selamat. Dan itu ribuan malaikat yang datang. Selamat, selamat Pak, selamat Bu, selamat kalian sudah sabar selama di dunia. Semuanya menyalami kita, semuanya memberikan selamat atas keberhasilan kita menahan godaan, cabaran, tantangan dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Maka insya Allah kita minggu depan akan melihat apa langkah-langkah kita untuk menjadi keluarga surga nanti. Ya, kita udah masuk ke langkah-langkah nanti. Ada beberapa langkah dan itu yang akan jadi patokan kita berjalan bersama-sama nanti. Insya Allah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang paling penting. Bukan hanya memanjangkan umur, tetapi panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi, kita akan belajar apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjadi keluarga surga insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.